Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci, maha tinggi, maha banyak keberkatan Allah zat yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, ke atas hambanya, agar ia menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang mereka mau mendengar perkataan, mendengar ajaran, memperhatikan tunjuk ajar, lalu mengikuti yang terbaik daripadanya. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan kabar gembira daripada Allah. Itulah orang-orang yang Allah akan sentiasa bimbing, diberi petunjuk ke jalan yang diridhoinya. Dan mereka itu jugalah orang-orang yang Allah beri gelaran ulul albab. Jadi jika kita mau mendapatkan kabar gembira daripada Allah, satu. Kedua, kita mau sentiasa diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah perjalanan kita di dunia bagi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dua. Dan yang ketiga, jika kita mau
diiktiraf, dimasukkan oleh Allah dalam kumpulan hamba-hambanya yang bergelar ulul albab, gelaran tertinggi yang Allah berikan. Menurut Al-Quran. Mari kita lakukan 3 langkah. Kita akan dapat 3 ganjaran bila kita melakukan 3 langkah. Langkah pertama, yastami'unal qawla. Rajin mendengar, mau mendengar, mencari mendengar. Ya, dalam yang luas, belajar. Baca itu, baca ini, baca itu, baca ini. Dengar sana, dengar itu, dengar sini, dengar. Cari sebanyak-banyaknya maklumat. Koleksi sebanyak-banyaknya ilmu. Kanan, kiri, depan, belakang, kita cari. Selepas itu, langkah kedua. Berfikiran kritis. Berfikiran kritikal. Kerana setiap apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, tidak semestinya kita yakini dan kita ikuti. Sebab itu setelah kita tahu banyak, ini kata ini kata itu kata boleh, ini kata tak boleh, ini pendapat ini. Berfikiran kritikal. Mampu membanding-bandingkan. Mau memilih mana agak-agak daripada banyak pendapat ini. Banyak buku yang dibaca ini. Yang paling meyakinkan kita akan kebenarannya. Bukan kerana siapa yang menulis buku tersebut. Bukan kerana siapa yang mengatakan pendapat tersebut. Tapi yang paling meyakinkan kita akan kebenarannya ialah dalil, hujah. Sesuaikah ianya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Atau paling kurang dari sekian banyak pendapat, dari sekian banyak buku yang kita baca, dari sekian banyak ceramah yang kita dengar, paling kurang mana yang kita yakini al-aqrab ila sahih, yang paling dekat kepada yang benar. Ini penting. Ini namanya berfikiran kritikal. Bukan setiap yang kita dengar, kita telan mentah-mentah, kita telan bulat-bulat. Bingung kita. Dan untuk berfikiran kritis, kita mesti mengetahui lebih daripada satu. Untuk kita mampu membanding-bandingkan pendapat, kita mesti mengetahui lebih daripada satu. Kerana langkah ketiga, fayattabi'una ahsanah. Mengikuti, memilih, dan mengikuti yang terbaik. Bila sebut ahsanahu, yang terbaik, maknanya di hadapan kita banyak pilihan. Kalau kita hanya tahu satu, macam mana kita tahu itu yang terbaik? Inilah belajar yang betul. Dengar banyak-banyak, dengar bagi berbagai sumber.
Kalau ikut Al-Quran surah Az-Zumar itu, kemudian memilih yang mengikuti yang terbaik. Bila Allah kata pilih yang terbaik, akhirnya maknanya kita sudah mengetahui banyak benda. Dan selepas itu banyak benda, kita ada kemampuan untuk membanding-bandingkan. Itu yang dimaksud berfikiran kritikal. Anda tidak mungkin mendapatkan durian yang terbaik yang Anda inginkan bila semasa membeli tinggal satu. Oh, hari ini saya beli durian yang terbaik. Di mana awak beli? Di situ. Banyakkah orang jual? Tak ada seorang aja. Banyakkah yang jual? Tak, tinggal satu aja. Tinggal satu aja. Pasti ini yang terbaik. Macam mana kita tahu? Kita beli tinggal satu yang terbaik. Kemungkinan besar, peluang besar untuk kita mendapat yang terbaik jika depan kita ada berpuluh-puluh durian. Ini bandingkan ini banding. Kan begitu. Memang tidak mudah belajar seperti itu sebab biasanya orang akan pening. Saya tidak suka mendengar banyak. Kalau mendengar banyak saya bingung. Ini kata itu. Saya dengar satu aja, itu aja. Lebih parah lagi, bila dalam fikiran kita sudah tetapkan. Saya hanya ingin belajar pada orang itu aja. Sebab kalau dia cakap, pasti betul. Saya tak nak belajar dengan orang itu. Kalau dia cakap, pasti salah. Allahu Akbar. Cara berfikirnya hitam putih. Yang ini pasti semuanya hitam akan cakap. Yang ini pasti putih. Gimana? Memang tidak mudah. Belajar tidak mudah. Berfikiran kritis sehingga orang, kalau dah biasakan ini, tidak fanatik kepada siapa yang menyampaikan. Tidak fanatik kepada pengarang bukunya. Orang yang sebenarnya hanya fanatik, kecenderungannya hanya mencari kebenaran. Hanif. Salah satu makna hanifan itu yakni jiwa yang cenderung kepada yang benar. Bukan dia menang. Bukan yang banyak. Yang benar. Tak kira lah. Jika yang benar itu dikatakan oleh si A, maka kita akan terima. Bukan karena A-nya. Tapi karena kebenarannya. Jika dalam perkara lain yang benar itu yang dikatakan oleh B, ya diterimalah pendapat B. Bukan karena B-nya, karena kebenarannya. Saya ingatkan lagi sekali ini karena ini penting sekali. Yang kadang-kadang cara belajar menurut Al-Quran seperti ini sudah ditinggalkan. Betul, belajarnya adalah Al-Quran. Objek yang dipelajari adalah Al-Quran. Benar. Tapi cara belajar. Tariqatut ta'lum mesti Quranik. Bukan hanya yang dipelajari mesti Quran, cara belajar pun mesti Quranik. Dan itu boleh rujuk dalam surah Az-Zumar. Kalau yang mana tahu surah Az-Zumar ayat berapa, ya saya sarankan baca di ayat pertama hingga terakhir, jumpa ayatnya. Senang. Baik. InsyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita suratul Hud. Dan hari ini kita akan pelajari bermula ayat yang ke-15. Lihat, mula ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man siapa sahaja
Kana adalah dia. Tolong sambil belajar harfiah ya, dibagi word by word. WBW. Man siapa sahaja, kana adalah dia, yuridu ia berkehendak, menghendaki, menginginkan. Al-hayata akan kehidupan ad-dunya yang di sini, yang sekarang, yang dekat, yang rendah. Wazinataha dan akan segala perhiasannya. Nuwafi pasti kami cukupkan. Kami penuhkan. Yang ganjarannya maksudnya ilaihim pada mereka apa dia? A'malahum. Amalan ala mereka. Kami bagi ganjaran cukup penuh. Fiha di dalamnya nya dunia. Di sini dan kini. Wahum dan mereka man fiha fil hayati dunia la yubkhasun. Mereka tidak dikurangi sedikit pun. Ingat, ini sunatullah. Ini ketentuan Allah sebagai Rabb terhadap hambanya yang berusaha, yang beramal. Dan sunatullah yang Allah tasjirkan sebagai Rabb, Rabbul Alamin, ini berlaku bagi semua manusia. Tengok, man itu mana siapa saja. Tanpa kecuali. Mau mukmin ke, mau kafir ke, mau percaya ke, mau tidak ke, lelaki ke, perempuan ke, orang dahulu ke, orang sekarang ke, orang kampung, orang bandar, siapa ya? Tak ada pengecualian. Allah akan perlakukan sama. Tentang apa? Siapa saja yang bekerja, beramal di sini, di dunia, dan tujuannya, niatnya pun untuk mendapatkan yang di sini, pasti kami penuhkan balasannya. Kami cukupkan balasannya. Dan tidak kami kurangi sedikit pun. Ini ketetapan Allah. Baik. Untuk tabaruk, mengambil keberkatan ilmu ulama-ulama dahulu, ya mas kalian. Saya ingin bacakan apa kata sebagian mufassir terhadap ayat ini. Pertama, saya kutipkan daripada tafsir Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, "Man kana yuridul hayata dunya ay man kana yuridu bi amalihi al-hayata dunya." Siapa sahaja yang berkehendak dengan sebab amal perbuatannya di dunia dan menghendaki untuk kesenangan di dunia. Dia siapa yang beramal di sini dan inginkan balasan di sini. Nah, itu maksudnya. Kerana balasan amalan yang Allah sediakan itu ada dua. Di sini pun ada balasan, di sana pun ada balasan. Dunia Allah sediakan balasnya, siapa yang nak Allah bagi. Al-akhirah pun siapa yang nak Allah bagi. Orang ini apa yang dilakukan di dunia hanya inginkan balasan yang di sini. Wazinatan. Kata Imam Al-Baghawi, nuzilat fi kulli man amila amalan. Ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah berlaku bagi semua orang
Siapa saja yang melakukan amalan yuridu bihi ghairallahi azza wa jalla, yang tujuan beramalnya, matlamatnya selain Allah. Bukan karena cari ridhonya, bukan karena ingin balasannya di sana, bukan karena ingin mendapatkan, ya karena selain Allah lah. Ya mungkin karena kepuasan diri sendiri, karena pujian orang, karena kenikmatan dunia, karena bla bla bla, semualah. Apa saja. Bahasa yang mudah, ia beramal semuanya yakni dunia oriented. Itu bahasa yang mudah. Sholatnya pun dunia oriented, hajinya dunia oriented, apalagi bekerjanya. Kalau bekerja, berumah tangganya, berkawinannya, ya pasti sudah dunia oriented. Sholat, ibadah ritual pun dunia oriented. Pergi haji, itu hablum minallah pun dunia oriented. Puasa Ramadan, ibadah yang aspek ritualnya begitu ketara, itu pun untuk kepentingan dunia. Apatah lagi bantu orang, tolong orang, buat baik pada orang. Lagi lah dunia oriented. Sama ada orang ini, sama ada orang ini beramal semata-mata dunia kerana tidak meyakini adanya akhirat, sama ada kerana tidak meyakini adanya akhirat, atau dia yakin akan adanya hari akhirat, tapi dia abaikan. Boleh jadi dia tidak percaya ada hari akhirat, contohnya orang kafir. Atau mungkin dia yakin adanya akhirat, tapi dia lebih puas dengan dia di sini. Sehingga beramal pun bukan karena Allah ingin berkat di sana, ingin di sini, ya supaya orang panggil dia itulah dapat kredit di sinilah, ujian di sini. Bukan tak percaya akhirat, tapi baginya saya rasanya lebih seronok lah, lebih puas kalau dapat yang di sini aja. Orang seperti ini nuap, pasti kami cukupkan. Nah, cukup ya. Allah bagi cukup. Balasnya di dunia. Ainuafi lahum ujura a'malihim fid dunya. Pasti kami akan cukupkan balasannya bagi amalan mereka di sini dan kini. Karena beramalnya yakni hanya di sini dan kini oriented. Dunia oriented lah. Ya mungkin bisa hati rizki, karena itu kan rezekinya lapang, dapat kesenangan, boleh jalan-jalan. Ya namanya akhirnya diperhitungkan oleh masyarakatnya, orang menjadi kenal siapa dia. Kata orang lah, from zero to hero. Daripada kosong jadi hero apa. Daf'il makare dan sebagainya. Dan balasan di dunia Allah janjikan itu tidak dikurangi sedikit pun. Ai fid dunya la yungqas hadduhum. La yangqus hadduhum. Balasan dia tidak kurang sedikit pun. Kata Imam Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Wasit, man kana yuridu bi aqwalihil hasana wa bi amalihi thayyibah, siapa saja yang mengharapkan dengan amal baiknya, dengan ucapan baiknya, ala hasbi zahir, dari aspek yang zahir yang nampak, perbuatnya baik, amalnya baik, al-husul alal hayati dunia, semata-mata
mengharapkan balasan yang di sini dan kini, min malin, ya mungkin untuk dapatkan harta, keuntungan duniawi, jahin, ya harga diri, penghormatan orang, mansobin, status sosial. Karena penting, penting kalau kita punya status sosial tinggi, nanti orang akan kenal kita. Saya ingin jadi golongan elit seperti ini. Akhirnya mereka baru tahu siapa saya. Dia ingin dikenali oleh orang lain karena apa yang dimiliki, bukan dirinya. Yaitu jika dia sudah tidak punya apa-apa, maka tidak dikenal oleh orang. Hina tak hina. Nilai seseorang dalam pandangan masyarakat terletak pada apa yang dimiliki oleh orang itu. Hina tak hina. Karena dia punya macam-macam lah orang itu jadi kenal masyarakat. Mafhumnya, jika dia sudah tidak punya apa-apa, masyarakat tidak mengenali dia. Hina sungguh. Jadi nilai diri orang itu letaknya pada rumahnya, pada jabatannya, pada ya tempat tinggalnya, pada kendaraannya, minta maaf, bahkan pada kasutnya. Orang dikenal pasal kasutnya. Berita. Kenal tak seorang tu, siapa yang dia kenal? Alah, takkan tak kenal. Iya, orang tu. Yang mana yang? Alah, itulah yang kasutnya yang, oh itu. Sebut kasut, dia baru kenal. Apakah itu kebanggaan? Orang mengenali kita karena kasut yang kita pakai. Kalau dalam bahasa ihsan, orang ini sebenarnya tidak ada nilainya. Karena yang dinilai oleh orang itu bukan orangnya, bukan pemiliknya, tapi yang dimilikinya. Yaitu dia berusaha berkeluarkan tenaga untuk memiliki sebanyak-banyaknya supaya dapat dikenali oleh orang sebanyak-banyaknya. Jadi nih mendapatkan wah nilai seseorang itu sebetulnya, harga seseorang itu sebetulnya kalau seorang ingin dikenal oleh orang, ya ini bergantung pada apa yang dia beri, yang keluar, bukan apa yang masuk. Itu maksud daripada dalam tafsir Al-Wasit. Allah akan bagi. Ya akan diberi, tak akan dikurangi. Karena niatnya hanya untuk di sini. Bidunil tifatin ila ma yuqarribu min thawabil akhirah. Tanpa terlintas sedikit pun dalam beramal untuk mendapatkan ganjaran yang nanti akhirat. Masya Allah. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan sedikit uslub ayat ini ya. Ini dari segi kaidah bahasa Arabnya. Coba perhatikan ya. Mangkana yuridul hayata dunia. Susunan bahasa Arab ini jamaah semua tahu ya bahwa kana wa akhwatuha itu nahwu wadih yang paling basic lah tuh ya. Kana dan adik-beradiknya kan dipanggil fi'il nawasih ya. Perlukan isim yang marfu dan perlukan khobar yang mansub. Allahu qadirun. Allah Maha Kuasa. Ada kana Allahu qadirun. Kan gitu ya. Allah Allahu, Allah jadi isim kana, qadirun jadi khobarnya. Itu kaidah nahwu yang paling basic lah. Nahwul wadih itu paling jelas. Nah, kana yang perlukan isim dan perlukan khobar, jika khobar kana ini jumlah, khobar kana jumlah, dan jumlahnya pula jumlah fi'liyah. Fi'ilnya pula fi'il mudhari. Apa maknanya? Coba lihat perhatikan. Perhatikan itu. Mangkana. Kana adalah dia. Isimnya mana? Isimnya dhamir.
adalah dia. Dhamir mustatir dalam kana. Dia. Itu isimnya. Mana khobar kana? Yuridul hayata dunya. Yuridul hayata dunya itu kedudukan dia sebagai khobar kana. Ia jumlah fi'liyah. Yuridul hayata dunya. Kan jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Fi'ilnya mudhari. Itu maksudnya. Dalam kaidah bahasa Arab ya mas sekalian. Bila ada susunan kana seperti itu, yufidul istimror. Ia memberi makna berterusan. Maksudnya apa? Mangkana yuridul hayata dunya ay yufidu annahum mustamirruna. Bahwa orang-orang ini terus-menerus. Sama ada yang dilakukan kerja-kerja besar, amalan-amalan besar, atau kerja-kerja kecil, amalan yang kecil, nawaitu dia, tujuan dia daripada dahulu, sekarang, dari terus-menerus, mustamirun ala iradati dunya. Tidak ada lain yang diharapkan, yang diinginkan, maksudnya yakni hanya untuk di sini dan kini. Bermakna tidak ada sedikit pun amalan, tidak ada satu pun amalan, tidak ada satu pun jasa dan budi, hatta tersenyum pun, melainkan semuanya dunia oriental. Tadi saya sudah sebutkan. Jangankan nak tolong orang, jangankan nak bantu orang, ya. Jangankan nak sedekah, jangankan nak apa sajalah yang sifatnya sosial, dimensi sosial. Amalan-amalan yang punya dimensi ritual sekalipun, contohnya sholat, contohnya haji, itu pun diduniakan. Amalan haji itu pun diduniakan. Niatnya hanya untuk dunia. Mustamir, berterusan. Orang seperti inilah yang rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya. Dan ini berlaku bagi semua orang. Allah katakan man, tak terkecuali. Mau orang mukmin hingga mau orang kafir. Kata orang mukmin dalam arti kata dia beragama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kemudian tolong orang karena Allah yang menyuruhnya. Tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena selain Allah. Ya contoh kecil, riak lah. Bukan contoh kecil, contoh besar. Riak kok. Mana riak kecil? Riak itu besar. Serius. Apa dia fikir di akhirat dapat pahala? Apa dia fikir dapat pahala? Tolong orang, penat, kehilangan barang, niatnya riak. Apa dia fikir dapat pahala? Di akhirat tak dapat apa-apa. Karena niatnya untuk di sini. Di sini dapat. Di sini. Allah bagi di sini. Apa contohnya? Ya mungkin orang akan hormati dia. Orang akan panggil dia harta apa dermawan. Wirid panjang-panjang. Apa saja. Ini yang paling bahaya. Ini yang Allah perhatikan nih. Ini yang nanti ada audit dia. Dulu kamu, betulkah kamu buat karena aku? Ya betul ya Allah, kami dulu karena aku. Tak adalah. Allah kata, aku tahu kau bohong. Paling menakutkan. Sebenarnya Ibnul Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas kaitan dengan ayat ini, apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Inna ahlar riya yu'tauna bihasanatihim fid dunya. Ahli ibadah tapi ahli riya dalam ibadahnya, ya Allah akan bagi pada mereka balasannya. Bahkan bagi. Ibadahnya bukan tak ada balasan, ada balasannya. Tapi balasan ibadah yang mereka lakukan oleh riya ini fi dunya. Sesuai dengan apa yang diniatkan itulah. Berat tak berat riya.
Berat, sangat serius. Wa dzalika annahum la yudamuna naqira. Dan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Man amila solihan iltimasad dunya. Siapa saja yang melakukan amal soleh, beramal soleh, dan nawaitu dia iltimasad dunya, mencari yang di sini, yang kini. Ibnu Katsir lagi tegas ya Mas kan? Min siyamihim, tadi saya sebutkan. Contohnya, puasa. Puasa itu amalan akhirat, tapi niatnya untuk dunia. Au sholatan, atau sholat. Sholat itu amalan ibadah akhirat, ritual, tapi niatnya untuk di sini. Au tahajudan, atau apa sajalah. La ya'malhu illa timasa dunya. Mereka tidak melakukannya kecuali semata untuk keuntungan, manfaat yang di sini. Yaqulullahu ta'ala. Ay fihi alladhi iltamasa fi dunya min al-maqabah wa habita 'amaluhu alladhi kana ya'maluhu iltimasa dunya. Amalnya terpadam. Hapus. Fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Baik. Saya ingin sampaikan hadisnya ya Mas Kani. Sebelum nanti saya berikan. Kenapa Allah? Di sini Allah nak berikan keadilannya ya. Adil maksud saya, orang yang beramal itu akan mendapatkan balasan pada Allah sesuai dengan tujuan ia beramal. Adil kan? Adil. Artinya tidak ada orang yang beramal yang tidak diberi balasan. Adil. Siapa yang bekerja, Allah akan bagi upah. Upahnya pula sesuai dengan apa yang dia niatkan, yang dia inginkan. Jika ia beramal, inginkan balasan dunia dan akhirat, ya Allah bagi dua-duanya lah. Bila ia ingin balasan dunia saja tak nak akhirat, sama ada karena tak yakin akhirat, atau dia lebih inginkan di sini yang nanti salah. Ya Allah akan bagi. Itu namanya adil. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang lebih mudah. Allah memberi balasan kepada hambanya. Bagi amal yang dilakukan oleh hamba, kerja yang amal itu, sesuai dengan permintaan namanya. Sesuai dengan permintaan kita. Kita minta merah, Allah bagi merah. Kita minta satu, Allah bagi satu. Kita minta yang itu, Allah bagi yang itu. Itulah. Sikap Allah itu sesuai dengan permintaan kita. Katalah Allah kata, wahai hambaku, di sisiku ini ada dua ganjaran. Satu sawabud dunia, dan yang kedua sawabul akhirah. Bila kamu beramal, mohonlah kepadaku balasan bahagia di dunia, ridha di dunia, dan bil akhirah. Lalu hamba ini tak tahulah. Ya Allah, saya tak nak yang akhirat. Saya nak yang di dunia saja. Betul, kamu nak yang dunia saja. Ya, ya Allah. Allah bagi dunia sajalah. Bila di akhirat nanti Allah tak bagi apa-apa, jangan marah. Allah kata, lah dahulu kamu kan hanya minta di dunia sahaja. Dan aku tahu permintaan kamu. Allah kata, aku ni maha mengetahui. Tidak mungkin aku silap, maha suci aku daripada buat salah. Mungkin kamu aja yang buat salah tapi tak perasan. Baik, saya nak biar satu contoh ya. Hadis ini saya yakin semuanya sudah tahu. Dan hadis sebenarnya kalau kita renungkan, pasti akan timbul rasa takut dalam diri kita. Pasti kita akan takut. Imam Mujahid berkata, nusilat fi ahlil hidayah. Ayat ini sebenarnya diturunkan bukan hanya untuk orang kafir. Ayat ini Allah turunkan bukan hanya juga pada orang kafir.
Yang tidak percaya akhirat, akhirnya akhirat, amal yang mereka lakukan di dunia, tidak dapat ganti di akhirat. Bukan hanya untuk kafir. Termasuk juga pada orang mukmin yang riak. Bukan hanya untuk orang kafir aja. Kata Imam Qatadah, termasuk kata macam kata Ibnu Katsir tadi, juga pada ahli riak. Apa kata Imam Qatadah? Mangkanatid dunya. Siapa saja yang dunia ini menjadi punca keluh kesahnya, matlamat hidupnya, wah, niat dan tujuannya, jazahullahu bihasanati fid dunya. Allah akan beri balasan bagi kebaikannya dengan balasan dunia, karena memang itu tujuan dia. Tsumma yufdi ilal akhirah wa laisa lahu hasanat yutabi jaza. Nanti datang ke akhirat, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia tidak mendapat apa-apa balasan. Salah dia karena dia riak untuk di sini. Wa amal mukmin, adapun orang mukmin yang sejati, fayujazi bihasani dunia, maka Allah akan beri balasan di sini. Orang mukmin bekerja, niatnya ibadah, dapat rezeki dan Allah ridha dia. Masya Allah. Orang mukmin tolong orang, tolong orang. Karena Allah yang menyuruhnya kepada Allah. Di akhirat apa-apalah, di dunia pun. Walaupun tak minta, orang suka dia. Orang hormati dia. Masya Allah. Bukan itu niat dia. Di dunia, wa yuthabu alaiha fil akhirah, di akhirat. Ada dua hadis jamaah sekalian, walaupun matanya sedikit berbeza, matanya sedikit berbeza, tapi maksudnya sama. Hadis yang pertama daripada Abi Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan juga dalam kitab Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah. Saya sampaikan maksudnya ya, saya tak perlu baca hadisnya, agak panjang. Bahwa di akhirat nanti, ini kata ada pada Abu Hurairah ya, Nabi bersabda, Allah akan adili semua hambanya. Dan orang, golongan manusia yang mula-mula dibawa ke hadapan mahkamah Allah. Mahkamah Allah. Ada 3 orang. Dari sekian triliun manusia yang Allah pernah ciptakan dan hidupkan di dunia, siapa yang mula-mula kesnya didengar? Dia yang mula-mula didengar kes dia. Fir'aun kah? Bukan. Bukan Fir'aun. Namrus? Bukan. Namanya Abu Jahal? Bukan. Mungkin si Qabil lah, anak Adam dahulu yang buat jahat? Bukan. Yang mula-mula masuk mahkamah akhirat, yang mula-mula kisahnya didengar dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Majah, Ibnu Hibban. Yang pertama, yakni seorang qari, pembaca atau orang yang mempelajari atau orang yang alim tentang Quran. Satu. Siang, malam, pagi, petang dibacanya. Yang kedua, sahibul mal, pemilik harta yang dermawan. Nomor 2. Nomor 3, alladzi qutila fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah. Matan dia punya berbeza ya, berbeza. Demikian juga dalam hadis Abi Hurairah yang lain yang kan oleh orang Muslim. Awalun nas yuqda yaumil qiyamah, manusia yang mula-mula masuk mahkamah Allah dan diputuskan kisnya 3 orang ini juga. Rajulun istashhada. Kalau dalam hadis Muslim, orang yang mati syahid nomor 1.
Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Quran. Orang yang belajar ilmu, orang yang belajar Quran, orang yang mengajar ilmu, orang yang mengajar Quran. Orang alim lah. Masya Allah. Kita saat ini kita sedang menjadi muta'alim, orang yang belajar. Mungkin sekarang kita menjadi orang yang sedang mengajar. Orang kedua akan dikisap. Pertama orang mati syahid. Kedua orang yang berilmu, yang belajar dan mengajar. Yang ketiga, rajulun wasa'allahu alaihi. Orang yang Allah beri rezeki yang banyak dan bersedekah banyak. Sama ya. Walaupun matanya berbeza tapi disebut sama. 3 orang. Orang mati syahid, orang alim, alim agama, belajar dan orang yang dermawan. Ringkas kata, kalau tengok amalan zahirnya, orang mati syahid, matinya pun di medan perang. Yang hidup pun memperlakukannya sebagai syahid. Kalau si syahadah fulan dia syahid. Beruntung dia. Apa yang dalam hadis Nabi, siapa yang mati syahid diampun ke dosanya. Mulai pada titisan darah yang pertama. Sebelum darahnya menitik di bumi, dosanya sudah terampun. Masuk surga tanpa hisab, bayangkan. Diberi hak oleh Allah memberikan syafaat pada 70 ahli keluarganya. Banyaklah keutamaan orang mati syahid. Dan orang yang hidup memberi kesaksian. Dia syahid. Di akhirat bawa ke mahkamah. Tanya. Macam mana dahulu? Ya makulah. Istasadu. Kami syahid ya Allah. Kami syahid. Berjuang di jalanmu kerana kamu. Ingat ya. Yang tanya Allah. Bukan manusia. Sedangkan nasib seseorang itu di akhirat, bukan bergantung kepada pengiktirafan manusia di dunia, tapi bergantung pada pengiktirafan Allah. Ya, manusia kan hanya melihat dari segi zahir. Setelah orang dibermati-matian mengaku kami syahid ya Allah, lillah, kena engkau. Allah katakan, daftar kau bohong. Kau dusta. Kau bohong. Lakinaka qatal tali an qala jari. Kamu berjuang bukan untuk aku. Bukan karena aku. Tapi aku tahu niat kamu. Li ayu qala jari. Supaya kamu bergelar pahlawan, dihormati, di bla bla. Dari awal lagi niat kamu dah seperti itu. Allah tahu itu. Yang hidup tidak tahu. Akhirnya kesyahidan yang diakui oleh orang ramai di dunia ditolak oleh Allah. Pengakuan orang ini matinya dia menolak ditolak oleh Allah. Umira bihi suhiba ala wajhihi. Campakkan amalan itu dibaling ke muka orang itu. Sahadahnya dibaling, fasuhiba linar. Masuk neraka. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Masuk neraka. Yang alim, pandai Quran, pandai itu. Lalu mengajarkannya. Ditanya untuk apa? Oh, kami dahulu mengajar. Mempelajari ilmu-Mu, ya Allah. Agama-Mu, ya Allah. Kami mengajar agama-Mu, ya Allah. Semata karena-Mu, ya Allah. Kami tak kisahlah orang pandang apa, orang bagilan apa, orang kami tak kisah. Kami tidak ingin mencari ridha manusia. Kami hanya menyampaikan yang benar, ya Allah, walaupun orang tak suka. Kami menyampaikan, ya Allah, benda yang salah, walaupun ramai yang benci. Kami tak kisah dibenci. Karena itu firman-Mu, ya sudah. Wah, mengaku lillah karena Allah kadab aku bohong. Dahulu kamu belajar agamaku bukan karena aku. Dahulu kamu mengajar agamaku bukan karena aku. Tapi li ayyuqal alim. Supaya orang memperlakukan kamu sebagai orang yang alim, orang yang itu. Ya ringkas kata linas. Allah tahu. Dan kamu sudah mendapatkan semua itu. Masuk neraka si alim. Yang bersedekah demikian juga.
Ya Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Masa aku hidup di dunia, ya Allah, aku tak pernah meninggalkan peluang yang Engkau suruh aku bersedekah, melainkan pasti aku bersedekah. Bahasa mudahnya, ya Allah, hamba-Mu yang seorang ini pantang nampak peluang bersedekah. Pasti. Pantang ada orang susah, pasti aku tolong. Pantang orang minta derma, pasti aku bagi. Dan kami lakukan lillah, karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Ya, sehingga orang gelap, dia itu bang. Dia dermawan, dia jutawan, dia dermawan. Allah tahu niatnya, lalu Allah tahu kadap, aku bohong. Kau boleh tipu manusia, sehingga mereka menggelar kamu budiman, hartawan, dermawan. Tapi engkau tak boleh menipu aku sebagai Tuhanmu. Kamu bohong. Kamu lakukan bukan untuk aku. Tapi kamu lakukan liqallah wa jawad, supaya kamu dapat gelar itu. Kan semua kamu dah dapat. Coba perhatikan betul-betul hadis ini ya mas sekalian. Sia-sia rupanya amal syahid itu ya mas sekalian, kemuncak kemuliaan kematian. Yang jaminnya surga. Tapi macam mana boleh masuk neraka? Salah perangnya? Tidak salah. Yang diperangi orang kafir. Salah mempertahankan? Tidak. Yang dipertahankan Islam. Lalu di mana silapnya? Niatnya. Ini panggil yuridul hayat dan dunia. Niatnya. Amalnya betul. Niat salah. Neraka. Jadi orang alim. Belajar agama. Mempelajari Quran. Di mana silapnya? Betul belakang. Yang dipelajari Al-Quran. Ya di Al-Quran. Di mana silapnya? Ya tak silap dah. Tanyalah kenapa tak masuk surga? Niatnya. Tolong orang di mana silapnya? Dermawan di mana silapnya? Tak silap. Kalau tak silap kenapa masuk neraka? Niat nawaitunya. Yuridul hayata dunia. Inilah yang perlu kita jaga. Sekarang, saya ulang. Kalau orang mati syahid pun boleh dihuban dalam neraka. Karena niatnya bukan karena Allah. Wah, mati syahid tuh. Apatah lagi? Apatah lagi? Mungkin hanya melakukan ibadah sunnah. Mungkin hanya tarawih. Bukan maknanya meremehkan tarawih. Hanya ibadah. Tarawih kan ibadah sunnah. Jika niatnya bukan karena Allah. Jika mati syahid pun boleh masuk neraka. Jika niat bukan karena Allah. Apatah lagi hanya ibadah sunnah. Itulah maksudnya. Jadi karena Allah atau meninggalkan riya itu sangat-sangat mustahak dalam beramal. Bila riak mana sudah bukan karena Allah. Niatnya sudah yuridul hayatan dunia. Dan Allah bagi. Sekarang dapatlah. Ya dapat pujian orang ke apa. Bukan Allah tak bagi. Tapi hanya yang di sini. Di akhirat tidak mendapat apa-apa. Inilah ya masalah keadilan Allah. Allah boleh bagi yang dari sini karena mintanya yang di sini. Allah boleh bagi di sini dan di sana karena mintanya kedua-duanya. Masya Allah. Terpulang pada kita. Jamaah sekalian. Mari kita ambil beratlah ayat-ayat seperti ini. Menjaga niat. Dalam bahasa ini dipanggil ikhlas. Lawannya riya. Saya yakin semua telah mau belajar ikhlas terdahulu ya. Dan tolonglah
Karpan ini adalah difahami betul ya tentang ikhlas. Ada ulama kata al-ikhlasidun min asrillah. Ikhlas itu rahasia Allah. Jadi sebenarnya ikhlas itu bukan untuk dipercakapkan. Ikhlas kita pelajari, untuk kita ketahui, tapi bukan untuk dipercakapkan. Kita belajar tentang ikhlas, dalil ikhlas, mengajar ikhlas, itu untuk diri kita. Dan bukan untuk diperbincangkan. Kita ikhlas, jangan untuk... Tapi kita kan selalu kata begitu ya. Inilah tak baiknya ya, minta maaf. Ini setakat yang saya tahu ya, mungkin jamaah tahu yang lain, sila. Saya hanya mengatakan apa yang saya ketahui, yang saya yakini. Bila kita sedang beramal, berikan sesuatu pada orang lain, kita tidak perlu memberitahu orang-orang itu bahwa kita ikhlas. Dan bila orang buat sesuatu pada kita pun jangan tanya pada orang itu ikhlas atau tidak. Ini bagi saya satu budaya, kalau kata budaya lah, tapi salah. Kita kata, tak apalah, ini saya bagi awak ya ikhlas. Saya bagi awak ni ikhlas. Allah ikhlas. Tak payah awak, tak payah segan-segan lah. Saya bagi ini ikhlas. Ikhlas bukan untuk diberitahukan. Ikhlas bukan untuk dibincangkan. Atau ada orang bagi sesuatu pada kita. Awak bagi ini ikhlas ke? Ya, saya bagi ikhlas. Allahu Akbar walillahilhamd. Ada satu kalimat tentang ikhlas yang sampai hari ini saya yakin bisa membuat kita makin takut, makin apa? Dahulu pada saya katakan ya. Bila kita beramal aja Mas Kilan, lalu kita beria-ia hendak meyakinkan orang lain bahwa kita ikhlas. Kita beramal, buat sesuatu, dan kita beria-ia meyakinkan orang lain bahwa kita ikhlas. Contoh, ya ini saya ikhlas, ini saya ikhlas. Saya cakap, ini saya ikhlas. Beria-ia meyakinkan orang lain ikhlas. Karena kita takut dikata tak ikhlas. Saya ulangi. Kita beramal. Dan kita beria-ialah meyakinkan orang lain bahwa kita ikhlas dan beramal kerana takut dikata tak ikhlas. Itulah tidak ikhlas namanya. Itu tidak ikhlas. Macam tak ikhlas. Kan saya nak nyampaikan orang lain, biar kita ni ikhlas. Meyakinkan orang lain yang kita tu ikhlas karena takut dikata tak ikhlas. Itulah tak ikhlas. Sebab itu ikhlas jangan diburakkan, jangan diperbincangkan. Sudah, amal sudah. Kita, saya ikhlas ini. Dan bila orang buat suatu kita, tak payah kita tanya, awak ikhlas ke? Coba pelajari betul ya tentang ikhlas. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Kita mengaku ikhlas di hadapan Allah. Allah tahu ikhlas atau tidak. Dan Allah tidak mungkin salah. Orang mati syahid masuk neraka. Kalau masih orang mati karena ia sedang melakukan maksiat, mati karena dia sedang syirik pada Allah, lalu Nabi beritahu dia akan masuk neraka, senang kita faham. Senang. Yalah, dia masuk neraka karena dia mati ketika syirik pada Allah, ketika ia melawan Allah. Senang nak faham. Iyalah, patutlah. Ini tidak, hadisnya tidak kata begitu. Hanya kata dia mati syahid. Semua orang kata syahid. Jenazahnya pun diuruskan sebenarnya mati syahid. Tidak dimandikan. Ditanam dengan pakaiannya. Sekali dengan penuh darah. Masuk neraka. Itu akan menakutkan sekali. Di mana silapnya? Silapnya itu tadi. Yuridul hayatan dunya. Orang jahil agama. Semua perbuatannya salah. Lalu nanti dia akan masuk neraka. Senang faham. Ini tidak alim alamah. Alim alamah. Alim alamah. Orang iktiraf sebagai alim alamah. Boleh masuk neraka.
Adakah ilmunya yang salah? Tak, ilmunya ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu Islam. Tapi mana boleh? Dan bukan sedikit, banyak. Oh, rupanya tak ada keikhlasan. Iya. Orang lokek, kedekut, tak peduli pada sesuatu orang lain. Kemudian nanti masuk neraka, senang cerita. Senang nak faham. Ini dermawan. Pantang nampak peluang untuk bersedekah, melainkan pasti sedekah. Boleh dicampak dalam neraka. Inilah amaran Allah. Dan ini berlaku bagi semua orang. Saya katakan ayat ini, menurut mufassir, sebagai mufassir, tidak hanya ditujukan pada orang kafir sahaja, yang memang tidak percaya akhirat, memanglah dapat dunia saja. Tapi juga ditujukan bagi orang mukmin yang riya. Jadi ayat ini sebenarnya tidak cerita yang besar-besar ini. Yang riak itu saya sudah ikut. Amal riak sudah neraka lah. Amal riak sudah, amalnya terbatas, senang. Tak perlu kita tak perlu ini dengan ini pendapatnya tak ada. Tak ada pendapat itu kalau wakilah dan sudah beramal, walaupun amal itu amal ibadah, ritual, tapi riak sia-sia. Sederhana kan agama itu. Jadi macam mana supaya tidak sia-sia? Jangan riak. Formula agama ini mudah ini Mas Gilang. Tidak perlu berpikir, wah, ini kan terlalu teori sini. Akhirnya amal kita malah entah kemana. Sudah tolong pahami riya dan ikhlas. Baik. Ayat ini juga jamaah sekalian. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi ta'ala ata'an rububiyah lil asbab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pemberian anugerah rububiyah atau rububiyah. Di mana atau rububiyah itu akan diberikan oleh Allah dengan adanya asbab. Dengan kita melakukan asbabnya. Faman ahsanal asbab falau kana kafiran fal asbab tutih. Dan jika seseorang itu telah melakukan amalan dan mengikuti asbab-asbab yang Allah tetapkan dengan betul, walaupun si pelakunya itu orang kafir, pasti Allah bagi kejayaan. Ya, pasti Allah bagi kejayaan. Tapi walakin laisa filahu fil akhirat minasib. Akhirat tak dapat habuan. Orang Jepun buat kereta berjaya dan boleh dijual, kaya raya dia. Kenapa? Ya, karena orang Jepun mengawali asbabnya. Asbab di sini maksud sunatullah lah. Ini campur ini akan jadi ini, cara macam ini supaya kita berjalan ini, supaya kita jadi rajin ini. Itu namanya asbab, peraturan sunatullah, sunnah kauniyah. Dia jadi menguasai, lalu di perhatian lahirlah kendaraan-kendaraan canggih. Walaupun yang melakukan itu bukan Muslim. Berjaya. Jadi keretanya, terjual keretanya, dapat pulangan yang banyak. Tapi jika orang Islam kata buat mereka cipta kereta, tapi tidak menguasai asbabnya, tidak menguasai sunatullahnya, jadilah kereta. Ya kereta mainan okey lah. Tengok peralatan-peralatan kita canggih dalam dunia teknologi dan telekomunikasi hari ini. Kebanyakannya, saya tak kata semua, kebanyakannya kan hasil karya, hasil kajian, hasil tangan orang-orang yang kafir malah, bukan orang Muslim. Allah beri kejayaan karena mereka bekerja menyari kehidupan sesuai dengan ketentuan sunatullah. Asbabnya dilakukan dan mereka dapat pulangan. Boleh jual itu, kita jadi pembeli saja. Dia yang kaya. Nah, ini berlaku pada siapa saja. Sebenarnya jika orang Muslim melakukannya,
Ada orang kafir. Ini betul-betul pernah berlaku ya, pernah saya ceritakan dahulu. Dan ini karena pengalaman pribadi. Sudah agak lama lah, awal 90-an. Tapi saya oleh ceritanya. Saya tersentuh karena berkaitan ayat ini, contohnya mudah. Di kawasan Sekincan, Selangor. Itu saya balik daripada rumah saudara, kakak saya di Sungai Besar, Selangor. Balik Kuala Lumpur. Biasanya singgah di Pekan Sekincan. Kanan kiri kan banyak jualan dengan jualan jagung lah, jualan apalah, buat hasil pertanian lah, cang lah, apalah, dondong ke mangga ke. Dan yang jual itu adalah ya sudah kita lah bangsa China, banyak Cina, yang Melayu pun ada. Yang Melayu biasanya bukan tanam sendiri, yang ini tanam sendiri jual. Jadi saya tanya, bla bla bla. Wah ini tanam sendiri atau ya ini saya sendirilah. Wati tanam sendiri ya, dengan siapa? Dengan itulah saya punya suami. Oh, no. Luas tanahnya tidak ada lah, itu tanah kerajaan juga. Tanah pijalan kaki 5, usahakan tanah macam-macam. Soalnya hari-hari. Apa ulangan? Jadi saya tanya, macam ni anak tak bantu ke? Nanti anak tak bantu kerjakan ni. Ini tanah kerajaannya bukan luas ya. Kata orang Melayu tanah sekengkang kera. Di bajanya, di kebunnya, di kini-sini. Oh, menghasilkan tanaman jagung lah, apalah, jadi dijual tepi jalan. Kata, anak tak ada yang bantu katanya. Anak tak ada lah, anak belajar lah. Anak masih belajar. Oh, belajar ke mana? Ada belajar di luar negeri, kata. Ada di Australia, ada di England. Ada itu. Oh, bagus pandai-pandai yang tidak beasiswa ya, kata saya. Mana dapat scholarship? Kita belajar, kita bayar sendirilah. Kita bayar sendiri, kita susah tak dapat beasiswa, tak beasiswa. Biar sendiri. Yalah ini saya kerja ini dengan suami dapat ini untuk bagi anak lah untuk belajar. Dalam hati saya, ya Tuhanku. Dia mengusahakan bukan tanah sendiri, tanah kerajaan diizinkan. Bukan berheka-heka, kata orang hanya sekengkang kera. Dibajanya, digemburkannya, diusahakannya, menghasilkan pulangan. Itu kan rezeki Allah kan. Dia bekerja ikut sunatullah. Dapat rezeki banyak, dapat mengantar anak ke luar negeri, belajar, duit sendiri. Minta maaf ya, ini si non-muslim ya. Ini non-muslim. Karena agama dia Buddha, non-muslim. Sebelum saya balik itu, saya masuk daripada tempat rumah kakak saya tu, saya masuk nama kampung beliau sampailah namanya Sungai Panjang. Kalau tembus tu sampai Kampung Suarto, Sungai Tengi sampai Tanjung Malim lah. Tinggal minum di kedai kopi tepi jalan. Ya, namanya kedai kopi, minum lah. Sebelah itu ada tanah luas semua. Kedalaman luas tanah tu luas. Pokoknya tinggi-tinggi, tapi penuh dengan semak belukar. Kosong, tak ada hasilnya dah. Wah, tanahnya subur, tapi tak ada hasilnya. Jadi saya tanya, pakcik, itu tanah luas tu siapa punya itu kosong, kasihan tak ada tanaman, tak ada apa. Kalau tanam bukan macam mana. Yalah itu tanah orang kaya, Orang yang tak tahu tinggal di mana lah. Mungkin tinggal di Kuala Lumpur ke di Salam ke tak. Itu siapa gitu, orang Cina kata, tak ada lah, bukan macam lah, itu Pak Haji lah yang punya. Dia kata, yang punya Pak Haji. Jadi saya dapat pengajaran. Tanah luas yang punya Pak Haji. Mana pernah pergi haji lah. Pasti yang dibaca Quran. Solatnya mesti 5 waktu. Tanah luas tapi tak ada apa-apa. Masih apa-apa. Karena tidak diusahakan. Ada nampak sebelah itu. Nampak sebelah itu pisang. Ada beberapa pisang. Tapi ada tanam pisang. Iyalah itu ada juga. Tak tahu siapa yang tanam pisang. Tapi kenapa pihak itu tak buah? Kata saya. Macam banyak daun ada yang mati. Yalah tak tahu macam mana nak buah katanya. Dia tak pacar tinggal tak tengok tak apa. Pengajaran yang saya dapat itu. Yang tanah yang pilih orang Islam. Yang tanam orang Islam. Cincai. Tanah tak digemburkan, tak dibaja. Pisang pun tak buah je masih lihat. Wah yang tanam Pak Haji tu.
Baca Quran. Puasa Ramadan. Kenapa tanam pisang pun tak buah? Kawan yang di Sinchan, agamanya Buddha. Tanah yang ditanam hanya sekegang kera. Hasil ada, saya cili semua cantik-cantik, jauh cantik. Kenapa ya Allah bagi rezeki banyak pada dia Muslim? Ini bukan Allah bagi banyak, bagi sikit. Allah bagi sesuai dengan usahanya. Inilah yang dimaksudkan. Ini namanya atok rububiyah. Siapa yang melakukan asbab, bekerja sesuai dengan sunatullah, Allah tak pandang bulu, saya tak pilih kasih. Mau mukmin kamu kafir, Allah akan beri balasan sesuai dengan usahanya. Jika yang kafir lebih rajin, lebih menepati sunatullah, diberi banyak. Si mukmin demikian juga. Kalau dia lebih, bagi banyak. Kalau kurang, sikit. Ini atok rububiyah namanya. Tak pilih kasih, tak pandang bulu. Si kafir jika pandai menjaga kesehatan, gaya hidup yang sehat, sehat. Tak sakit. Karena gaya hidup sehat. Makanan sehat, dijaga. Sehat walaupun kafir. Si mukmin walaupun rajin baca Quran, tapi gaya hidupnya tidak sehat, makanan tak sehat, kurang exercise, ya sakit. Kita jangan terkejut jika, kenapa ya si mukmin ada rajin sholat, kenapa si sakit? Kenapa si kafir itu sehat? Adalah orang mukmin mencuri jawaban yang menyenangkan hati ini. Ya, tak apa. Untuk orang mukmin sakit itu ujian. Untuk orang kafir itu namanya istidroj. Memang Allah bagi kesenangan pada orang kafir di dunia. Si mukmin bagi kesulitan di dunia, tapi kesenangan di akhirat. Jawaban itu tidak salah. Tapi soalnya jawaban itu kena nomor 2 dahulu. Jawaban pertama, ialah si kafir itu rajin jaga kesehatan. Maka Allah bagi sehat karena dia minta sehat. Si mukmin itu menjadi kehidupan tidak ikut sunatullah. Dia minta sakit, Allah bagi sakit. Allah sedang menunjukkan keadilannya. Jawaban pertama mesti begitu. Lainlah kalau si mukmin ini dah berusaha mematuhi ketentuan sunatullah, kan? Tidak salah, tapi Allah bagi juga sakit. Nah, itulah namanya baru ujian. Suruh bersabar. Tapi jika orang minta sakit, lalu Allah bagi sakit, itu tidak perlu bersabar. Itu hendaklah mensyukuri karena Allah adil. Allah nak tunjukkan keadilannya, bukan tak apalah, sabarlah, kalau sabarlah. Dia minta sakit, Allah bagi sakit. Allah tunjukkan keadilannya. Jika ia minta sehat, Allah bagi sehat. Ini kadang-kadang memahami benda yang simpel itu pun kita silap. Wah, kalau kita silap, wah, bahaya besar ya mas kalian. Itu namanya atok rububiyah ya. Tak pilih kasih. Allah tidak hanya bagi balasan kepada hambanya yang ingin dunia hanya pada orang mukmin aja. Yang orang kafir tak ada. Orang mukmin kerja kuat dapat kesenangan. Orang kafir dapat kerja kuat susah, tak ada. Orang mukmin rajin berjaya. Orang kafir rajin tak berjaya, tak ada. Sama. Siapa yang rajin, siapa lebih bagi. Itu saya kata tadi. Orang mukmin walaupun dia tidak menguasai teknologi, tak menguasai buat kita jadi canggih-canggih belaka. Mana mungkin? Orang kafir walaupun belajar tinggi-tinggi, menguasai sains, buat kereta tak pernah ni meletup. Tak juga. Allah akan gagalkan. Tidak. Ini namanya atok rububiyah. Tidak pilih kasih. Man. Man itu siapa saja. Coba Jamal lihat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Coba perhatikan. Al-Baqarah 126. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Oh, sorry, bukan itu.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, wahai Tuanku, jadikanlah ini, merujuk pada Makkah, baladan aminah, negeri yang aman, damai, makmur, sejahtera. Doa Ibrahim. Semasa berdoa, Makkah waktu tanah gersang, tandus, hujan tak turun. Dikelilingi oleh bukit bebatuan. Warzuq ahlahu minat tamarat. Ya Allah, berilah rezeki nikmat dunia kepada penghuni penduduk Makkah ini nanti suatu hari berupa buah-buahan. Negerinya aman, makmur, rezekinya melimpah-limpah, cukup makan, minum, tempat tinggal. Ingat ya, ini namanya negeri makmur, tempat tinggal ada, makanan cukup, namanya atok rububiyah. Okey? Hujan, atok rububiyah. Nabi mohon kepada Allah agar Allah limpahkan atok rububiyah kepada negeri Makkah, pada penduduknya. Tapi ini Ibrahim berikan syarat. Syaratnya apa? Man amana minuhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah atok rububiyahmu, kemewahan hidup, buah-buahan yang cukup, makanan yang itu hanya pada mereka, ya Allah, yang beriman daripada mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mana yang mukmin aja, ya Allah. Kalau engkau nanti nak bagi hujan pun, hujan pada yang mukmin aja, ya Allah. Jika nanti menanam dan tanamnya tumbuh subur, menghasilkan buah, yang mukmin saja, ya Allah. Yang mukmin. Maksudnya, yang kafir tak payahlah. Kalau kau nak bagi buah-buahan yang banyak, rezeki yang melimpah-limpah, yang mukmin saja. Yang kafir tak payah. Walaupun tak disebut di sini, Ibrahim tak sebut ya, tapi Nabi Ibrahim kata, yang mukmin. Maknanya kalau boleh yang kafir tak payah. Sedangkan yang diminta oleh Nabi Ibrahim, atok rububiyah. Kesenangan di dunia. Apa jawab Allah? Qal. Ini respon Allah. Qal. Berfirman Allah. Waman kafara, Ibrahim, kamu mohon agar aku bagi rezeki yang melimpah-limpah berupa buah-buahan, negeri yang aman, makmur, subur, sejahtera, kepada yang mukmin sahaja, kepada yang mukmin kepada aku sahaja. Kepada yang non mukmin tak payah. Tapi ketahuilah, waman kafara, dan siapa saja yang kufur daripada mereka nanti, fa umatiuhu, pasti aku beri dia kesenangan. Aku akan bagi juga. Kalau aku boleh bagi rezeki berupa buah kepada orang mukmin, aku pun sebagai Rabbul Alamin juga akan beri kepada rezeki buah-buahan kepada hambaku yang kufur. Kan aku Rabbul Alamin. Atok rububiyah. Aku berikan pada semuanya. Qalilan, sedikit. Kenapa sedikit? Ya, karena rezeki Allah berikan pada kita sedikit berbanding yang Allah simpan. Sedikit makna yang kedua, karena sebanyak manapun rezeki yang Allah berikan pada kita di dunia atau rububiyah, kecil sedikit dibanding dengan rezeki nikmat yang Allah berikan di akhirat. Hanya seumpama air yang membasahi hujung jari berbanding air laut, kata Nabi. Di dunia aku bagi senang, tapi sikit. Tumma aktaruhu, kemudian aku akan paksa dia di akhirat ila azabinar, masuk neraka. Di akhirat tak dapat ibarat. Tapi si kafir sekalipun, di dunia aku bagi. Tengok. Kalau ikut peminta Ibrahim, kau bagi rezeki, kesenangan ini, kerja ni, mukmin aja ya Allah. Yang kafir tak payah bagilah. Kalau kau nak bagi sihat pun, yang mukmin aja. Yang kafir tak payah bagi sihat, ya Allah. Sakit aja. Bila berniaga, ya Allah, yang untung mukmin aja. Kafir semuanya rugi aja. Allah kata tak boleh. Aku Rabbul Alamin.
kesehatan, kesenangan hidup, rezeki, kemudian itu atok rububiyahku. Aku bagi siapa yang nak. Yang menjadi kehidupan sesuai dengan sunnahku, aku akan bagi. Tak kurang sikit pun. Ini namanya atok rububiyah. Tapi ada yang satu lagi yang kita dah pelajari dulu namanya atok uluhiyah. Nah, kalau atok uluhiyah ini Allah hanya berikan kepada yang mukmin sahaja. Yang punya hubungan baik dengan Allah sahaja. Yang tidak mempunyai hubungan harmoni dengan Allah, Allah tak bagi atok uluhiyahnya. Contohnya akhirat lah. Nikmat akhirat itu namanya atok uluhiyah, apa namanya ni, Allah berikan pada orang tertentu saja. Rahmatun khasah kalau dalam rahmat. Allah hanya berikan pada mereka yang punya hubungan harmoni dengan Allah semata. Yang tidak dapat. Sebab itu tengok. Baca ayat sebelumnya, 124 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 124 sebelumnya. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa id dan ingatlah ibtala ketika telah menguji Ibrahim rabbuhu oleh Tuhannya. Bikalimatin dengan beberapa kalimat yang ujian fa'atammahun. Lalu Ibrahim telah menyempurnakan ujian itu. Lulus. Macam-macam ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim lulus. Tak ada yang gagal. Maknanya Ibrahim yang orang hebat lah. Tengok perjuangan Ibrahim pada zaman muda hingga ujian terakhir disuruh sembelih anaknya. Lulus, tak ada satu pun. Ibrahim gagal. Allah akui. Kerana Nabi Ibrahim ini lulus dengan berbagai macam ujian Allah. Sebagai balasan Ibrahim, orang yang taat ya, patuh pada Allah. Apa balasan Allah kepada Ibrahim? Qala, berfirman Allah, Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Imam. Jika manusia ingin selamat dunia akhirat, jika mereka inginkan keridaanku, hendaklah mereka mencontohi dan mengikuti engkau. Karena engkau adalah imam bagi mereka. Wah. Imamah yang Allah berikan kepada Ibrahim, ini bukan pemberian biasa. Tak semua orang dapat nih. Tak semua orang dapat. Hanya orang tertentu yang punya hubungan harmoni dengan Allah. Yang Allah latih jadi imamah. Imamah kata Allah lah, bukan imam kata kita ya. Kalau jadi pemimpin di dunia, contoh jadi pemimpin wakil rakyat ke, pemimpin perusahaan ke, pemimpin company, itu bukan itu yang dimaksudkan. Ini imamah lantikan Allah. Ibrahim rasanya bersyukur dilantik Allah jadi imam. Tapi Ibrahim punya permintaan lain. Ya Allah, kalaulah engkau jadikan diri ini sebagai pemimpin bagi manusia, ya Allah, hamba-Mu bersyukur, ya Allah. Bantu hamba-Mu dapat melaksanakan. Tapi ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Janganlah aku seorang yang kau jadikan pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Dzurriatku pun, ya Allah. Jadikanlah dzuriatku pun nanti jadi pemimpin bagi manusia macam engkau jadikan lantik aku jadi pemimpin. Ingat, Ibrahim tidak minta rezeki, buah-buahan untuk dirinya dan juga untuk dzuriatnya. Tapi Ibrahim mohon imamah, bukan buah-buahan yang bukan rezeki dunia, bukan hayat dunia ya.
Oh, tinggi sekali yang dia minta. Janganlah aku seorang, ya Allah, yang kau jadi pemimpin. Nanti zuriatku pun jadikan. Apa jawab Allah? Qala, la yanalu ahdi az-zalimin. Dari ayat ini kita faham, Allah seakan menjawab Ibrahim, ya, betul. Aku akan tunaikan hajatmu dan permintaanmu. Bahwa zuriat kamu pun nanti aku akan jadikan pemimpin bagi umatnya, bagi manusia. Tetapi, ada tetapinya. Janjiku ini tidak akan berlaku bagi zuriatmu yang zalim. Tengok. Zuriatmu yang zalim, yang tidak ada hubungan harmoni dengan aku, walaupun dia punya darah keturunan, punya DNA dengan kamu, sama DNA-nya dengan engkau, Ibrahim, aku tak lantik ia jadi imamah. Apalagi Rasul. Jadi ketua mereka pun tak layak. Tengok. Yang ini Allah hanya berikan kepada orang yang tertentu saja. Ada syarat-syaratnya mesti mukmin. Tengok. Yang tak mukmin, tak ada. Ibrahim kata, kalau boleh semua umatku, ya Allah, semua zuriatku, walaupun tak mukmin, bagilah. Allah, tak boleh, tak boleh. Yang mukmin saja. Yang tak mukmin, aku tak bagi. Tadi Ibrahim minta, ya Allah, berikanlah rezeki buah-buahan, tapi yang mukmin saja, ya Allah. Allah kata, tak boleh. Karena ini rezeki buah-buahan, mukmin pun aku bagi, kafir pun aku bagi. Habis itu. Ayat yang sedang kita pelajari cerita tentang atak rububiyah. Sebab itu tidak ada pengecualian. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ia memenuhi sunnah kauniyah ataupun sunnatullah. Sunnatullah. Dan Allah nyatakan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-20, ayat terakhir yang saya ingin bacakan. Coba lihat surah Al-Isra ayat 20. Kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Semuanya adalah anugerah kami. Kamilah menagerah pada orang ini dan orang ini. Semua adalah ata'i rabbik, pemberian Tuhanmu. Orang ini dapat kekayaan, itu pemberian aku, kata Allah. Si mukmin dapat, itu pemberian aku. Si kafir pun dapat, itu pun pemberian aku. Wa makana ata'u rabbika mahdura. Dan tiadalah atok Tuhanmu itu terhalang. Tak kira siapapun yang minta, aku akan bagi. Yang hayat di dunia ya. Termasuklah ibadah mahdoh pun kalau niatnya karena dunia, hanya dapat dunia. Ya mas sekalian, mudah memberi keberkatan dan saya manfaat bisa menyampaikan. Tolong ingat betul-betul dua hadis yang dibacakan tadi. Jadikanlah ianya menjadi peringatan yang besar bagi kita. Yang benar pada Allah SWT, yang silap kelemahan kita sendiri. Sebagai terakhir untuk menjawab ini, adakah dalil bahawa sedekah itu menyembuhkan penyakit atau menjangkan umur, dan adakah sedekah itu tidak dikira di akhirat karenanya? Selagi balasan yang kita minta kepada Allah, itu masih dikira kerana Allah. Jamaah bersedekah, lalu mohon pada Allah agar dengan sedekah itu dapat melindungi kita daripada musibah dunia, masih dikira kerana Allah. Tetapi kalau kita sedekah dan minta balasannya pujian manusia, itu sudah riya. Tapi sedekah niatnya mohon kepada Allah agar dengan sedekah itu Allah jauhkan kita daripada musibah dunia. Boleh. Itu masih kira kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bincang semula untuk mengambil jantan fiqarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.